Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di panel 320 dengan tema di KCIF 2025 dengan tema Krisis Multidimensi ASEAN, Paradoks Pembangunan, Perdagangan Orang, dan Ancaman bagi Kelompok Rentan. Saya Farid, co-host di acara ini. Saya akan langsung menyerahkan sesi ini pada Mbak Iyi sebagai chair. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan dulu Mbak Iyi. Tapi sebelum perkenalkan, saya informasikan bahwa sesi ini diorganisasi oleh Mas Muazim dari Mitra Wacana Yogyakarta. Oke, panel chair di sesi ini adalah Sri Wiyanti Ediono, SH, LLM, PhD, eh, dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Mbak Iyi punya reputasi sebagai scholarkum aktivis ya yang sangat bereputasi dan berdedikasi. Eh, kita kenal kerja-kerja Mbak Iyi sudah lebih berapa tahun ya Mbak Iyi ya? Setengah abad kali ya, seperempat abad. Sejak saya kenal Sejak 20 tahun lalu. 94 ya kita ya. Iya. Baiklah, kita langsung aja serahkan sesi ini ke Mbak Iyi. Silakan Mbak Iyi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, rahayu, salam bahagia buat kita semua ya. Jadi kita dalam rangka konferensi panel 30 krisis multidimensi ASEAN bagi kelompok rentan ya. Dan saya kira dan penting karena di sana tahu eh, negara bisa lagi menyelesaikan masalahnya sendiri termasuk dalam konteks krisis ekonomi dan Mbak Iyi suaranya agak putus-putus, kayaknya faktor sinyal ya. Oh, Mbak Iyi terlempar tuh kayaknya. sorry terlempar ya. Oh, enggak tuh, masuk lagi. Oh, Masuk mau di lagi saya nih. mungkin nggak Saya apa-apa off dulu kalau ya iya pakai nggak usah kameranya pakai ya. kamera dulu. Karena tidak di kampus, Mas. Jadi up and down-nya walaupun sudah pakai apapun tetap saja saya nyerah kalau sudah teknologi. Ya, jadi saya lanjutkan bahwa krisis kemanusiaan itu lintas batas ya, dan problem-problem negara tidak bisa kita selesaikan sendiri. Proses ekonomi, kemiskinan, pemiskinan berlanjut ya dari sejak kita merdeka hingga sekarang kita masih memiliki problem-problem kemiskinan dan pemiskinan yang menyebabkan berbagai pihak itu harus keluar dari negara ya melintasi batas negara lain. Di sisi lain bahwa migrasi merupakan satu pilihan dengan demikian untuk bisa mencari penghidupan yang lebih baik, kondisi yang lebih baik, pengalaman, dan migrasi seharusnya menjadi satu eh, peluang, tapi juga bisa menjadi tantangan, ya, dan terutama di ASEAN, ya, bahwa ASEAN itu adalah negara-negara em, segala macam perkembangan ekonomi ada di negara ASEAN. ASEAN menjadi satu kontestasi yang penting ketika kita bicara tentang pencarian hidup, pencarian kesempatan, dan sebagainya. Nah, salah satu krisis yang menjadi penting di tingkat ASEAN adalah juga perdagangan orang, dan termasuk yang terjadi di Indonesia, bahwa Indonesia sudah menjadi negara transit, tapi juga negara yang menjadi sumber atau menjadi tempat untuk migrasi dari satu negara-negara lain, termasuk ASEAN. Tapi kita tahu sekali bahwa ada em, perdagangan orang di sana dan bentuk-bentuk perdagangan orang yang semakin berkembang, dan akhir-akhir ini kalau kita bicara perdagangan orang bukan saja dalam konteks seksual eksploitasi, tapi misalnya dalam konteks ekonomi yang prekarius, judi dan sebagainya.
Nah, di hari ini kita punya kesempatan ya bertemu dengan para presenter yang luar biasa, rekan-rekan saya. Ada Mas Daniel Awigra dari HRWG, ada Bu Hanindya, Mbak Hanindya Kristi Beranda Migran, ada ada Alfi Ramadhani dari Mitra Wacana dan juga ada untuk Puspa, Puspa. poin-poin dari para panelis. Tidak berlama-lama, saya akan memberikan kesempatan pertama kepada Mas Daniel Awigra dari presidensi di ASEAN. Waktu saya serahkan kepada Mas Daniel untuk bisa menyampaikan hasil. eh, Baik, Mbak Ii, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau jam ini tadi kurang bagus karena memang kayaknya ada kendala teknologi. Jadi memang seperti itu kadang-kadang kita jadi nggak smooth gitu ya. Tapi saya sudah diperkenalkan. Saya ingin izin share screen berkaitan dengan materi yang ingin coba saya bawakan. Eh, Terima kasih teman-teman panitia, Mitra Wacana, Kalyana Mitra, dan semuanya Mas Farid yang mengundang kami di HRWG. Saya merasa ini adalah satu kehormatan buat HRWG bisa share kerja-kerja kita di kawasan. Khususnya saya tahu pembicara-pembicara lain nanti akan berbicara banyak soal eksploitasi di operasi online ya, scamming ya. Jadi mungkin saya akan melihat di aspek yang nelayan migran atau kekerasan di dunia maritim. Dan barangkali saya akan menyentuh sedikit soal-soal mobilitas karena kaitannya dengan ketidakadilan iklim ya atau krisis iklim ya yang barangkali sudah terjadi lama tapi hari-hari ini kita baru merasakan katakanlah orang mulai membahas isu tersebut. Nah, karena memang ini Kartini Conference, saya ingin pertama-tama mengutip semangat Kartini ketika mengatakan esensi tentang pekerjaan. Bagi Kartini dalam kumpulan suratnya ya, yang saya temukan di situ, saya quote seperti ini, bekerjalah untuk hari depan, bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas. Katanya tanggal 21 Juli tahun 1902 ya, sekitar lebih dari 100 tahun yang lalu kepada suratnya ke Nyonya Van Col ya. Jadi bagi Kartini itu adalah kerja adalah untuk memberikan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Nanti kalau kita lihat orang-orang Indonesia khususnya barangkali atau mungkin orang-orang di kawasan yang saat ini bekerja, apakah mereka bahagia gitu ya dengan situasi pekerjaannya atau jangan-jangan beribu-ribu atau berjuta-juta orang eh, apa namanya bekerja dalam situasi yang tertindas gitu. Padahal kalau menurut Kartini adalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas. Nah, sekarang mungkin barangkali kita 100 tahun kemudian yang terjadi justru beribu-ribu orang tertindas karena bekerja. Nah, saya menyoroti tiga hal aja. Kenapa itu penting? Karena pertama-tama saya sepakat dengan yang disampaikan sama Mbak Ii bahwa memang abad 21 itu abadnya Asia. Jadi uh, banyak yang mengatakan abad 18-19 Eropa, kemudian abad ke-20 itu abadnya Amerika gitu ya. Abad 21 katanya abadnya Asia di mana memang pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, kemudian jalur perdagangan bahkan 2/3 penduduk dunia itu ada di uh, sekitaran Asia Asia Timur gitu ya, plus India. Itu seluruh katakanlah aktivitas pertumbuhan ada di sana sebenarnya dan konektivitas yang paling tinggi terjadi di daerah-daerah situ. Jadi memang uh, sudah sepantasnya kalau Asia harus menjadi subjek hari ini gitu ya. Asia harus katakanlah tidak lagi diproyeksi sebagai objek orientalisme gitu ya. Kita harus bisa mengembangkan kalau kita menjadi abad Asia,
model peradaban macam apa, model katakanlah society macam apa yang kita bangun bersama-sama. Apakah kita mengikuti pola-pola kolonialisme yang dulu atau seperti apa? Ini sebenarnya terbuka buat kita semua, khususnya saya senang sekali, saya rasa semangat emansipasinya Kartini bisa kita ambil di sini ya. Kita bisa melakukan emansipasi, kita harus membebaskan diri gitu ya dari katakanlah belenggu-belenggu yang selama ini barangkali membuat kita semakin kerdil dan kecil gitu, nggak menjadi agensi dan subjek gitu ya. Dan nyatanya sekarang Asia Tenggara itu pasar kerja murah itu ada di Asia Tenggara. Jadi memang ketika jumlahnya penduduknya banyak, di sana juga pasar yang besar, tapi di sana juga melimpah kekayaan abundance ya, natural resources. Tapi teman-teman, upah buruh murah terjadi sangat banyak gitu ya, dan saya rasa eksploitasi juga banyak, kan saya kalau data-data banyak. Nah, saya mengambil satu gambar Mary Jane Valoso, tentu bagaimana itu teman-teman tentu banyak di sini yang ikut melakukan advokasi. Hani juga melakukan advokasi, Mbak Lilis juga, semua orang-orang pasti merayakan ketika Mary Jane Valoso dipulangkan ya. Ini menjadi bentuk yang paling mudah kalau kita melihat apa yang disebut sebagai trafficking. Dia adalah korban perdagangan manusia, dia adalah katakanlah korban, malah dijatuhi hukuman mati di Indonesia, dituduh karena terbukti membawa substance ya dan sebagainya. Dan akhir tahun lalu kita merayakan katakanlah quote unquote kemenangan karena dia terbebas dari hukuman mati. Ini barangkali yang membawa isu trafficking sebegitu mendunia. Seperti apa trafficking? Itu contoh yang paling gampang adalah di katakanlah kasusnya Mary Jane. Bagaimana orang yang korban penipuan dan sebagainya, kemudian disuruh membawa narkotika gitu ya dan sebagainya. Nah, kenapa 3 isu tersebut? Karena memang bentuk-bentuk baru, modus-modus baru itu berkembang. Tentunya di soal-soal digital, khususnya pasca COVID, kemudian nggak cuma di darat, mereka juga mengeksploitasi habis di blue economy, di maritim, dan juga memanfaatkan krisis ekologi ya, krisis iklim. Nah, saya yakin ini akan ada banyak yang akan menceritakan. Tentu saja ini satu bentuk kejahatan yang ada 2 dimensi ya. Online scam, di center-center online scam itu tuh ada yang menjadi korban, yaitu orang-orang yang bekerja, yang di-traffic, yang katakanlah dipaksa untuk melakukan kerja-kerja. Tapi ada juga korban yang kemudian diperas gitu ya, atau dijarah gitu ya hartanya dengan berbagai skema gitu. Jadi memang ini ada 2 dimensi ini, di mana memang mereka bisa jadi caranya melakukan phishing atau mining datanya gitu. Phishing ya dipancing aja dengan kemudian ketika tertarik ya diambil. Tapi kalau orang yang profilnya katakanlah orang yang cukup kaya, mungkin saya nggak pernah diprofil karena saya nggak cukup punya uang, diprofil, dicari habit saya sampai kemudian dapat katakanlah saya maunya apa, sehingga di mining datanya kemudian dia bisa dijerat. Dan kemudian dipaksa melakukan penipuan online dengan jam kerja panjang dan sebagainya. Nanti operasinya juga saya tahu di teman-teman yang lain sudah nanti pasti akan banyak menjelaskan. Nah, ini yang di atas tentu ada soal profiling, recruiting, exploiting, controlling, di mana mungkin peran-peran yang bisa diambil adalah mungkin kita bisa meningkatkan digital literasi, bagaimana kita meningkatkan kemiskinan ya, mengentaskan kemiskinan, kemudian karena sasarannya banyak kan anak-anak muda terpelajar, kita juga harus meningkatkan penyadaran dan digital penetration. Nah, mungkin di sini saya akan agak lebih cukup panjang atau paling mengambil porsi sedikit lebih banyak di soal-soal nelayan migran. Ini kita melihat bahwa sektor ini sektor yang sangat bisa dikatakan tertinggal ya, atau left behind, atau bisa dikatakan masih banyak mengalami situasi the absence of law ya, atau nggak ada katakanlah proteksi hukum gitu, karena mereka yang bekerja di distant water atau di laut lepas atau di perairan internasional itu mereka
bingung untuk kemudian kadang-kadang mereka juga di atas kapal berbendera yang kemudian flag convenient itu. Jadi pemilik kapalnya itu dia di negara-negara yang akuntabilitas hukumnya itu nggak bisa dipercaya gitu ya. Mereka supaya tax haven aja dan mereka kemudian bekerja lintas batas negara. Dan yang paradoks adalah mereka yang bekerja jauh di katakanlah di perairan lepas dibayar lebih sedikit daripada yang justru di territorial water. Kasusnya misalkan di kapal-kapal Taiwan misalkan. Yang di territorial water dia mendapatkan jaminan perlindungan sosial dari ataupun pekerjaan dari Kementerian Manpower atau Labornya, Kementerian Pekerjaan, Kementerian Perburuan. Sementara yang Distant Water itu Kementerian Pertanian, Agriculture, dan di sana nggak mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan sosial, kemudian upahnya lebih rendah ini dan sebagainya. Ini kemudian lucu yang kemudian resikonya lebih tinggi tapi bayarannya lebih rendah. Kemudian kalau kita ngomong soal aspek katakanlah trafficking, kita selalu katakanlah barangkali terframing di benak kita korbannya perempuan dan anak-anak atau perempuan dan gadis-gadis ya, women and girls gitu, untuk tujuan eksploitasi seksual dan sebagainya. Ini mayoritas adalah laki-laki ya, young men ya, ataupun boys dan bisa jadi anak-anak gitu. Jadi barangkali kadang-kadang kita terlepas bahwa mereka juga korban trafficking. Dan ini yang kemudian kita sering blind spot ya, dan di sana sangat male dominated sector, di mana isunya adalah mereka kayak boys don't cry gitu, kayaknya nggak boleh nangis gitu. Sementara isu mental health tuh sangat sangat heavy banget di situ, bahwa bagaimana mereka kerja sangat jauh, kemudian bagaimana dia nggak ada akses internet kadang-kadang, bagaimana dia jam kerjanya cukup panjang, longing, kemudian sebagainya, dan di sisi yang lainnya keluarga yang menunggu dengan sektor yang bisa dikatakan 4D ya, dangerous, dirty, difficult, dan deadly. Ini kan juga isunya cukup heavy ya, cukup besar. Tapi jarang kemudian kita tuangkan dalam satu poin advokasi yang harus katakanlah mendorong perbaikan katakanlah mental health para nelayan migran. Ini belum menjadi isu yang naik, dan aspek gendernya. Karena tadi yang kayak kalau susah, kalau capek, kalau itu kan manusia wajar aja, tapi kalau di male dominated sector seperti ini barangkali malah kemudian digencet ya dan sebagainya. Ini kemudian cerita-cerita yang sering saya dengar ketika melakukan katakanlah kerja-kerja lapangan ya, dan ini memang perlu aspek gender, aspek katakanlah mental health ya masuk di isu ini. Kemudian tentu saja isunya mungkin sama dengan banyak isu yang lain. Ada soal-soal kerja paksa, gaji tak dibayar, kematian di kapal, dan sebagainya. Kemudian ini yang kadang-kadang saya melihatnya dalam kerangka benar-benar dunia ini kadang dibagi menjadi 3 kelas ya, kayak misalkan kita pakai strukturalis gitu ya. Ada negara dunia pertama, kedua, dan ketiga. Kita itu tinggal di dunia ketiga. Kita penyedia katakanlah negara-negara asal nelayan migran itu tinggal di kawasan Asia Tenggara. Kemudian bekerja di kapal-kapal yang dari Asia Timur. Di Asia Timur, mereka adalah negara-negara kelas 2 katakanlah, negara kelas 2 di mana semua darah dan air mata itu adanya di kelas 3. Trafficking lah, kemudian gaji nggak dibayar, dan sebagainya ada di sini. Begitu ada kasus ekstrim seperti pelaut yang kemudian mati dicemplung ke laut, baru kasus itu naik ke dunia kedua gitu. Sementara di dunia pertama, pemilik brand dan sebagainya itu udah bersih itu, uangnya paling banyak, kemudian di sana udah nggak ada apa-apa gitu. Jadi memang perlu ada advokasi, salah satunya lembaga saya yang terus-menerus mencoba membuat koneksi antara 2 region ini, Asia Tenggara dan Asia Timur, itu perlu bekerja sama. Karena abad 21 adalah abadnya Asia. Nggak boleh kita kemudian selain dijajah kulit putih Barat, masa sekarang dijajah juga sama bangsa Asia, maka perlu kita bekerja sama untuk tidak saling katakanlah mengeksploitasi. Dan ini yang memang sosial dialog diperlukan, karena kita juga nggak sepakat dengan katakanlah membalas dendam dan sebagainya, untuk kemudian barangkali bisa bernegosiasi Mas katakanlah Daniel, dengan dunia. Ya, Mas Daniel,
Boleh di kira-kira 2 Oke, menit lagi tambahannya. oke, Terima oke, kasih. oke, 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 Menarik oke, oke. Iya, iya, iya. sekali. Siap, siap, ya. Kemudian sedikit saja, ini yang soal krisis iklim mungkin apa namanya juga penting untuk kita lihat karena memang misalkan ini juga cross-cutting-nya ada begitu panas suhunya, ikan menjauh, semakin rentan tereksploitasi, semakin rentan traffic gitu ya. Nah, masalah utamanya kalau atau tantangan utamanya tentu kelompok-kelompok organized crime, trafficking adalah selalu organized crime dimanfaatkan kerentanan ini, tentu penegakan hukumnya lemah. Ada yang namanya ketidakadilan struktural. Adanya climate change bagi saya adalah akumulasi dari apa yang disebut sebagai barangkali menurut saya itu apa namanya ekstraksi industri ekstraktif yang dibiarkan. Bahkan dalam konteks keseharian kita melihat apa yang disebut sebagai extractive capital securitizing. Kalau ada tambang-tambang dikeruk, yang kita jumpai adalah kelompok-kelompok aparat keamanan, ketimpangan dan sebagainya. Ini yang kemudian menyebabkan katakanlah climate change. Ini satu slide atau 2 slide terakhir. Kemudian respon globalnya, ASEAN ada Active ASEAN Consensus, bla bla bla, UN sejak 2011 ngomong soal praktek bisnis dan HAM. Negara-negara Barat ini sekarang shifting global norm juga. Mereka nggak mau produknya itu ada yang supply chain-nya kena soal forced labor. Ada Slavery Act di UK, di Australia, ada due diligence transparency supply chain di Prancis, dan tahun depan Eropa akan melakukan mandatory human right due diligence. Dan ini kesempatan bahwa produk-produk yang supply chain-nya ke Eropa nggak boleh ada eksploitasi manusia. Kemudian apakah kerjasama Interpol bisa kita laksanakan? Nah ini mungkin barangkali salah satu contoh yaitu kita bersama-sama dengan teman-teman di Asia Timur, CSO kita mengedres salah satunya isu visas ini. Tantangannya kurangnya perlindungan korban, minimnya anggota perusahaan dan negara, kadang-kadang korban sering disalahkan dan sebagainya karena dikriminalisasi juga takut non punishment principle harus apply. Dan terakhir tentu ya kenali trafficking dan bentuk perbudakan, perkuat perlindungan cross border, victim sebagai pusat, dan tentu saja akar persoalan utama di isu trafficking adalah kemiskinan struktural dan juga eksploitasi ya di dalam rekrutmen dan ekstraksi industri. Terima kasih. Terima kasih Pak Mas Daniel ya. Saya kira penting sekali apa yang disampaikan oleh Mas Daniel bahwa memang isu migrasi itu isu yang persisten ya, yang terus-menerus ada dari zaman waktu dulu hingga sekarang. Bahkan sekarang prakteknya semakin meluas, caranya juga semakin canggih, modus operandinya lebih beragam, dan tetap dalam konteks eksploitasi yang berlapis begitu. Dan problemnya tadi adanya faktor-faktor baru yang muncul yang memperparah perdagangan orang itu, misalnya konteksnya adalah digitalisasi, ya era global dan isu iklim ya tadi sudah disebutkan. Nah, tapi menarik bahwa sebetulnya dalam konteks ASEAN kerangka kerjasama itu sudah ada, platform kerjasama juga sudah ada, tapi dalam prakteknya perlindungan korban, penindakan pelaku, dan bahkan sebetulnya pencegahan untuk tidak terjadi lagi ini masih menjadi isu yang terus-menerus ada gitu ya. Nah, saya kira terima kasih Mas Daniel untuk mengantarkan kita pada diskusi yang lebih lanjut ya. Nah, selanjutnya saya ingin mengundang ya, kalau tidak salah urutannya adalah Mbak Hanida, begitu ya. Mbak Hanida itu teman saya juga, dan kita lagi sama-sama sedang melakukan penelitian dengan Law, Gender and Society dengan beranda migran ya. Nah, Mbak Haninda akan menyampaikan paparannya ya terkait dengan konteks buku Sindikat Nasional di Asia Tenggara. Waktu saya serahkan kepada Mbak Haninda. Mohon maaf Mbak Haninda 15 menit. Nanti kalau saya mengingatkan jangan dianggap biasa saja karena saya menjalankan tugas ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ik. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haninda Kristi dari Beranda Migran. Jadi
Beranda Migran ini baru berdiri di tahun 2022, jadi masih sangat baru, dan kita ini merupakan lembaga non-profit yang memang berkomitmen untuk mendukung pemberdayaan dan juga pengorganisiran dan pengembangan gerakan pekerja migran Indonesia, Purna Migran dan keluarga migran untuk membela dan memperjuangkan hak-hak dasar pekerja migran. Jadi pemaparan pada malam hari ini didasari oleh pengalaman Beranda Migran sendiri dalam mendampingi beberapa korban dan keluarga korban yang terjerat dalam forced criminality, terutama yang terjebak di Myanmar, Kamboja, dan Filipina. Dan berdasarkan pengalaman inilah, Beranda Migran juga mau mengajak kawan-kawan semua yang ada di sini untuk sama-sama kita mempunyai atau menganalisa secara mendalam dan mempunyai perspektif yang kritis untuk memahami fenomena perdagangan orang dan eksploitasi pekerja migran yang saat ini marak di Asia Tenggara kayak gitu, terutama yang menyasar para pekerja migran Indonesia. Dan di akhir bulan yang lalu kami mendampingi 3 korban perdagangan orang di Myanmar yang akhirnya bisa pulang, yang evakuasinya itu tertinggal dari sekitar 500 pekerja migran Indonesia yang sempat dievakuasi di bulan Maret, dan ketiga korban ini sudah lebih dari 4 bulan berada di penampungan tentara DKBA Myanmar, dan meskipun mereka sudah berhasil dibebaskan dari compound atau kompleks perusahaan scamming, mereka itu terlantar dan kondisinya tidak menentu, di mana mereka itu tidak mempunyai kejelasan juga dalam proses pemulangan mereka, terutama saat mereka menanyakan kepulangannya ke pemerintah Indonesia ya. Jadi kami juga kami juga sampai saat ini masih mendapatkan beberapa pengaduan dari pekerja migran Indonesia yang berada di Kamboja dan terjebak dalam sindikat yang sama ya. Jadi judol ataupun dari scamming kayak gitu. Namun beberapa korban yang berhasil keluar dari perusahaan itu kesulitan untuk mendapatkan bantuan kepulangan kayak gitu atau pendampingan kepulangan. Jadi kita melihat bahwa berhasil pulang ke tanah air itu belum tentu perjuangan sebagai buruh migran itu tuh juga berhasil ya, karena kebanyakan korban justru mengalami masa-masa sulit dalam melanjutkan penghidupan di Indonesia. Jadi apa yang menjadi alasan mereka untuk meninggalkan tanah air merupakan hal yang sulit dihadapi saat yang mereka hadapi lagi saat mereka kembali ke tanah air. Jadi saya tidak akan terlalu dalam memaparkan pengalaman korban karena nanti ada salah satu testimoni dari korban juga, dan presentasi saya ini akan berfokus pada bagaimana rakyat Indonesia menjadi sangat rentan terjebak dalam sindikat kriminal cyber internasional. Saya mau share dulu sebentar. Oke, jadi bagaimana kejadian ini atau fenomena ini menjadi semakin marak dan berkembang. Jadi setelah pandemi COVID-19, kejahatan transnasional terorganisir ini berkembang dengan sangat cepat, dan ini merupakan teror di Asia Tenggara yang sudah tidak lagi bisa dibiarkan ya. Kalau tadi Bang Awi bilang ini abadnya Asia Tenggara, perkembangan teknologi dan juga perkembangan ekonomi serta dinamikanya itu tuh juga berkembang pesat di Asia, terutama di Asia Tenggara. Nah, perubahan ini ditandai dengan perubahan industri ilegal dan juga perdagangan narkoba sintetis dan penipuan yang dilakukan melalui dunia maya dan sindikat, dan didorong oleh sindikat yang sangat canggih dan jaringan yang sangat kompleks dari para pencuci uang dan penyelundup orang yang semakin tidak bisa terkendali.
Jadi pada dasarnya para sindikat ini sedang membangun sebuah industri kriminal yang sangat canggih dan terbesar di Asia, dan mereka mengoperasikan ekonomi ilegal secara profesional dan mengembangkan berbagai inovasi kegiatan pencucian uang sehingga membuat kelompok-kelompok kriminal transnasional di Asia Tenggara ini menjadi pemimpin pasar gelap global. Jadi sebagai kendaraan dalam menjalankan operasinya, operasi kejahatannya, mereka membangun infrastruktur perbankan bawah tanah yang sangat kokoh dan termasuk kasino yang tidak diatur oleh pemerintah, pesta pora atau platform perjudian online ilegal yang telah mengadopsi mata uang kripto dan menjamurnya penyedia layanan aset virtual beresiko tinggi dan merekrut tenaga kerja dari berbagai negara di Asia dan juga kawasan Afrika ya untuk melakukan tindak penipuan. Kayak gitu. Tidak hanya membangun infrastruktur yang maju, mereka juga mengembangkan ekosistem yang sangat kondusif untuk industri ilegal, dan mereka memanfaatkan perkembangan teknologi, pergeseran digital yang sangat pesat, kondisi geografis, dan juga lemahnya penegakan hukum dan perlindungan warga negara yang sangat minim. Sementara itu, ini bisa dilihat ini di kawasan di Myanmar. Jadi di tahun 2021 di Jiaoke Scam Compound bisa dilihat bahwa scam compoundnya itu areanya yang ini itu masih sangat inhabited ya, kayak masih sangat belum sangat ramai, dan ini berkembang di tahun 2024 di mana itu sudah mulai berubah menjadi kayak semacam sebuah kota khusus untuk scamming atau bisa dikatakan sebagai scamming center. Itu bisa dilihat dari sini perubahannya. Jadi kalaupun misalnya mereka bisa keluar dari atau dari gedung perusahaan, itu belum tentu mereka bisa keluar dari areanya ya, karena mereka harus keluar dari perbatasan compound dan juga harus menyeberangi Sungai Mekong ini. Jadi sementara itu penipuan yang dilakukan di dunia maya itu terus berkembang dan menimbulkan tantangan besar terutama di kawasan sungai terutama di kawasan sungai yang menjadi ladang bisnis berbagai jenis kejahatan dan kriminal ya. Terus juga infrastruktur fisik dan teknologi digital dikembangkan secara pesat dan memungkinkan kejahatan terorganisir ini untuk memperluas operasinya. Jadi mereka juga memanfaatkan seperti pengembangan kasino, hotel, kawasan ekonomi khusus, dan juga kawasan bisnis, serta pengembangan properti lainnya di seluruh wilayah ini yang menjadi pusat ekonomi gelap yang sangat cepat sekali berkembangnya. Dan ini menambah tantangan bagi tata kelola yang sudah ada di banyak perbatasan di wilayah perbatasan di kawasan Sungai Mekong ini, terutama Thailand, Myanmar, Kamboja, dan Vietnam. Tempat-tempat ini juga ditemukan sebagai benteng pertahanan yang tidak tersentuh hukum, di mana kelompok-kelompok kriminal transnasional ini dapat beroperasi, berkumpul, dan juga melakukan kegiatan kriminal lainnya, termasuk memproduksi dan memperdagangkan narkoba, perjudian ilegal, perdagangan orang untuk dipekerjakan secara paksa, prostitusi, pornografi, dan juga operasi pencucian uang dan yang lainnya, penipuan kayak gitu. Jadi perkembangan industri yang sangat pesat ini dan ekosistem yang sangat maju itu tidak selaras dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Myanmar, Kamboja, Laos, dan pemerintah yang di mana warga negaranya itu banyak terjebak. Jadi kalau misalnya pemerintah sudah berhasil menyelamatkan satu orang pulang, itu perkembangan teknologi yang terjadi di kawasan ini nih 10 kali lebih cepat kayak gitu. Jadi penegakan hukum yang sangat lemah, memberikan impunitas dan kebebasan kelompok kriminal ini untuk menjalankan aksinya. Dan kejahatan transnasional ini menjadi bukti bahwa pemerintah di Asia Timur dan juga Tenggara
itu sudah gagal dan dalam menegakkan hukum dan peraturan untuk mengatasi penyebaran judi online yang ilegal dan tindak kriminal lainnya. Dan ini justru membuat mereka semakin berkembang secara pesat dan juga membuktikan bahwa lemahnya sistem perlindungan hukum dan peraturan serta fiskal itu menjadi ladang emas untuk operasi ilegal dari mereka. Terus apa yang Mbak terjadi Haninda, 1 menit lagi, Nje. Oh Terima ya ya, kasih. apa yang terjadi dengan warga Indonesia ya. Jadi berdasarkan laporan OHCHR di tahun 2023 setidaknya ada 120 orang di Myanmar dan 100.000 orang di Kamboja. Ini berasal dari beberapa negara dan di pertengahan 2020 sampai 2024 pemerintah Indonesia sendiri mengidentifikasi ada sekitar 4.700 korban yang menjadi korban forced scamming dan terjebak di daerah tersebut. Kayak gitu. Jadi ini berawal karena sebenarnya negara Indonesia ini bukan negara yang cukup bertahan untuk menghadapi krisis ya, terutama krisis global dan juga pandemi COVID-19 karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga angka pengangguran meningkat dan juga pekerjaan job insecurity sehingga meskipun punya pekerjaan bukan berarti mereka mendapatkan penghasilan yang layak dan mereka rakyat Indonesia juga mengalami economic vulnerability di mana mereka tuh tidak cukup mampu untuk membayar kehidupannya mereka di tengah biaya hidup, pajak meningkat dan subsidi yang menipis. Selanjutnya Indonesia ini dianggap sebagai supplier tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Awi ya. Jadi Indonesia dilihat karena di Asia ini angka tenaga kerjanya semakin banyak kayak gitu, terutama di Asia Tenggara. Indonesia ini dianggap sebagai supplier tenaga kerja dengan angkatan kerja yang tinggi, yang muda, melek digital dan berpendidikan. Dan di sisi lain, Indonesia juga dianggap sebagai pasar industri scamming atau judi online. Jadi selain korban tenaga kerjanya, tapi mereka juga menjadi sasaran untuk judi online dan scamming. Dan sistem keamanan negara, perlindungan warga negara dan penyelamatan yang pilih-pilih dan pencegahan minim ini mendorong mengapa warga negara Indonesia ini menjadi sasaran empuk atau terus-menerus direkrut oleh sindikat kayak gitu. Dan penelantaran dan pengabaian yang dilakukan oleh negara terhadap korban-korban sindikat ini, terutama bagaimana korban-korban ini mendapatkan stigma bahwa mereka sebenarnya adalah pelaku atau mereka dengan sadar melakukan pekerjaan ini sebenarnya secara tidak langsung membebaskan tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan PMI kayak gitu. Jadi ini catatan pendampingan kami. Jadi pola migrasi di Indonesia ini semakin berkembang di luar jalur migrasi konvensional yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjadi ruang gerak bebas untuk sindikat perdagangan orang. Dan pemerintah Indonesia sendiri menyangkal perkembangan migrasi yang menyasar ke semua lapisan masyarakat dari berbagai background, terutama masuk ke dalam sistem pendidikan dan tidak menegakkan prinsip-prinsip HAM di tengah era globalisasi ini. Dan menurut kami hukum, terutama Undang-Undang TPPO dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini tidak mampu memberikan payung hukum kepada korban, sehingga seringkali dijadikan alasan pemerintah untuk membatasi prioritas penanganan dan juga membatasi korban itu untuk mendapatkan hak pemulihan atau hak bantuan ya. Dan di sini membenarkan penelantaran dengan asumsi bahwa warga negara yang terjebak dalam sindikat cyber scammer ini adalah korban dan lebih fokus pada pengidentifikasian korban dan tergolong sebagai korban TPPO. Jadi dengan adanya seperti ini mempersulit untuk korban-korban itu tuh untuk menemukan ininya ya keadilan. Aku rasa sampai di situ aja sih. Terima kasih. Terima kasih Kak Haninda ya. Saya kira ini menarik sekali karena melihat secara spesifik ya kasus kekerasan atau tindak perdagangan orang dalam konteks scamming di satu wilayah negara yang tidak jauh dari Indonesia. Ya, tapi tidak tersentuh ada problem-problem yang sangat penting yaitu ketika korban perdagangan orang itu tidak bisa dilindungi
Ketika sudah pun melaporkan, pemulangannya sendiri menjadi satu permasalahan. Tadi disebutkan ada yang biasa kita sebut dengan reviktimisasi, mereka menjadi korban, tapi menjadi korban yang keberapa kalinya karena memang sistem tidak bisa membantu mereka sebagai korban. Dan yang menjadi parah adalah ketika mereka kemudian juga dimasukkan sebagai pelaku kejahatan scamming dan tidak dilihat konteks mereka sebagai korban. Dan tadi Mbak Haninda menyatakan bahwa sistem hukum di satu negara Indonesia dan bahkan sistem hukum yang lintas batas itu tidak mampu melindungi korban. Jadi ada catatan penting sekali terkait dengan perlindungan hukum yang bersifat lintas batas dan bahkan di dalam negeri kita sendiri. Terima kasih Mbak Haninda. Mohon maaf ya saya sebetulnya tidak nyaman kalau mengingatkan karena sebetulnya setiap presenter itu penting sekali paparannya dan selalu ada hal-hal yang baru di dalam setiap kali presentasi gitu. Tapi mohon maaf karena kalau kita tidak tepat waktu nanti kita akan selesainya telat gitu ya. Sebetulnya saya sih nggak ada masalah, tapi mungkin teman-teman yang lain mungkin akan menjadi tidak sudah terlalu malam. Nah, selanjutnya saya mengundang Alfi Ramadhani dari Mitra Wacana yang menceritakan tentang atau memaparkan tentang manipulasi identitas gender dalam industri scam online di ASEAN. Silahkan Mbak Alfi, mohon maaf 15 menit ya, dan saya akan mengingatkan kalau memang sudah waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak I atas waktunya. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfi Ramadhani dari Mitra Wacana dan pada hari ini, malam hari ini saya akan presentasi tentang mini riset terkait scam online. Salah satu macam scam online yaitu scam love atau romance scam begitu yang terjadi di sebenarnya tidak terjadi di ASEAN tapi memang banyak ya karena tadi juga udah disebutin Mbak Hanin kayak di Myanmar, di Myanmar, Kamboja dan sebagainya seperti itu. Tapi ini saya mencoba untuk melihat bagaimana sebenarnya scam love itu dilihat dari kacamata gender begitu. Nah, mungkin ini saya akan share. Ya ini mungkin ini salah satu bukan salah satu macam-macam scam gitu ya, tapi memang banyak sekali caranya, misalnya online dating, media sosial, pick butchering, ada dengan military, lalu warisan, identitas palsu, love scam seksual dan migration. Dan untuk scam love ini dilakukan dengan cara seperti yang kita lihat tadi di Myanmar dan Kamboja itu terorganisir dengan baik, tapi juga ada yang dilakukan perseorangan atau lone wolf gitu. Kalau nggak bisa nextnya. Oh sebentar nih. Nggak keluar ininya. Nah, sudah terlihat ya? Nggak kelihatan. Mengapa scammer itu sangat ahli begitu? Nah, ini Alfi bisa di full screen nggak? Oh iya bisa. Dan apakah suaranya bisa dibesarkan ya? Aduh, nggak bisa ya. Oh ya, terima kasih ya, Mbak Alfi, maaf. Iya, nggak bisa. Nah, mengapa scammer ini sangat ahli? Nah, ini saya mencoba untuk melihatnya ini dari performatif gendernya Judith Butler bahwa sebenarnya gender itu bukanlah identitas bawaan, melainkan konstruksi sosial yang dibentuk, dipertahankan melalui pengulangan tindakan, perilaku, dan wacana yang berulang. Jadi scammer itu pada dasarnya mereka adalah orang yang memiliki kemampuan sebagai performers atau memiliki kemampuan untuk melakukan pertunjukan. Jadi mereka memainkan peran gender yang dibutuhkan oleh korban, dan ini tuh biasanya memainkan kelemahan atau kerentanan korban. Mereka sudah melakukan yang namanya screening begitu tentang calon korban yang akan di scam. Jadi mereka sudah tahu kira-kira gender atau
sosok seperti apakah yang diinginkan oleh si korban ini. Dan mereka memanfaatkan yang namanya hegemonik maskulinitas dan juga femininitas. Begitu. Nah, ini tentang The Perfect Man dan The Damsel in Distress. Ini adalah salah satu gender hegemoni. Bagaimana sebenarnya maskulinitas atau feminitas itu yang diinginkan oleh sosial begitu. Nah, kadang-kadang scammer yang mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki, ini nih scammer tidak harus laki-laki, tetapi juga bisa merepresentasikan dirinya itu sebagai laki-laki yang maskulinitas dan memiliki kemampuan untuk memprovide. Biasanya dia penyedia. Sejujurnya saya sendiri pernah hampir kena scam begitu lewat Instagram. Jadi biasanya itu ada ini apa sih namanya pilot atau engineer begitu, terus nge-DM. Nah, seperti itu dilakukan itu beberapa kali begitu nggih, untuk melihat apakah calon korbannya ini adalah orang yang tepat gitu. Biasanya mereka mencari orang-orang yang terlihat kesepian mungkin seperti itu, atau kalau misalnya korbannya perempuan biasanya ini adalah perempuan yang bekerja begitu, karena kan mereka menginginkan uangnya begitu. Terus laki-lakinya ini adalah protektor dan menunjukkan perhatian begitu. Nah, ini memanfaatkan kelemahan korban atau kerentanan korban tadi itu, kerentanan emosional yang mungkin dibutuhkan oleh calon korbannya ini. Nah, tujuannya adalah memenuhi fantasi korban akan figur laki-laki yang sukses, stabil, dapat melindungi, dan ini adalah stereotip laki-laki begitu yang banyak diidealkan di ASEAN. Nah, kalau The Damsel in Distress ini artinya perempuan yang di dalam kesengsaraan begitu. Kalau misalnya si scammer yang mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan, ini sering sekali menyamar atau merepresentasikan dirinya itu sebagai perempuan yang femininitas yang hegemonik begitu. Perempuan yang dalam kesulitan, misalnya mereka itu memiliki masalah finansial, terutama misalnya keluarga, jadi mencari simpati dari calon si korban itu dan membutuhkan pertolongan seperti itu. Lalu the admirer, jadi sang pengagum. Biasanya si scammer ini berusaha untuk memuji si calon korban, untuk meninggikan egonya, membuatnya merasa diinginkan, dikagumi seperti itu. Dan the caregiver atau sang perawat, mereka bertindak sangat perhatian, penuh kasih sayang, dan sangat peduli begitu kepada si calon korban, atau biasanya masalah si korban, misalnya korban saling curhat, nah semacam itu. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membangkitkan gitu naluri si calon korban. Dalam konteks ini misalnya korbannya itu laki-laki, naluri melindungi, jadi meninggikan ego mereka agar mereka itu bisa menjadi yang namanya tadi itu provider, protektor. Jadi ini saling terkait begitu. Nah, ini contoh-contoh wajah scammer. Ini beberapa mungkin sangat familiar atau mungkin pernah di DM oleh mas-mas ini begitu. Terus, nah, mengapa korban itu bisa tertipu? Nah, ini apakah saking pinternya si scammer itu atau ada faktor lain begitu. Nah, ini ada yang namanya ekonomi emosional. Ini sebenarnya bentuk ekstraksi atau komodifikasi emosi. Kalau misalnya di ekonomi begitu, misalnya tersenyum, menyapa, ramah, itu masuk dalam komodifikasi emosional. Jadi bagaimana emosi itu bisa dilakukan agar mendapatkan keuntungan finansial. Dalam hal ini adalah uang. Nah, mereka itu mengekstraksi emosi tersebut menjadi sebuah manipulasi seperti itu.
Nah, ini eksploitasi atas kerinduan akan keintiman atau intimasi defisit, karena mungkin di zaman yang sekarang ini semua serba cepat, bekerja seperti itu, dan mungkin jarang mendapatkan keintiman dari pasangan begitu. Nah, scammer mengeksploitasi rasa kesepian dan kerinduan akan hubungan yang seringkali dipengaruhi oleh norma gender. Nah, ini tadi kalau misalnya korbannya perempuan itu ada yang namanya tekanan sosial untuk menemukan pasangan yang mapan begitu dan dapat diandalkan. Oleh sebab itu, scammer mencoba untuk menjadi sosok tersebut. Nah, kalau misalnya pada korban laki-laki, laki-laki mendapat tekanan untuk menjadi penyedia dan kurangnya untuk kerentanan emosional membuat mereka mudah jatuh pada perhatian yang diberikan oleh si scammer ini. Yang kedua adalah eksploitasi atas peran Muhammad gender Alfi, mohon Ya. maaf, 2 menit lagi ya. Oh, iya. Terima kasih. Iya, ini eksploitasi gender tradisional ini ya, kita tahu bagaimana di masyarakat kita laki-laki itu harus seperti apa dan perempuan itu harus seperti apa. Nah, ini dimanfaatkan begitu oleh si scammer. Nah, kalau dampaknya ini otomatis ada dampak keuangan. Nah, terus kalau misalnya laki-laki ini krisis identitas maskulin, dan biasanya kalau korbannya laki-laki ini cenderung untuk tidak melapor karena malu begitu, karena ditipu. Kalau korban perempuan juga misalnya ada stigma ganda, mereka juga mendapatkan istilahnya mendapat kerugian begitu ya, kayak cintanya ternyata tidak sesuai dengan harapan gitu. Nah, mungkin yang harus dilakukan adalah melakukan literasi digital berperspektif gender dengan melawan scam online dengan dekonstruksi gender, edukasi publik, tidak hanya hati-hati dengan orang asing, tetapi mewaspadai terhadap stereotip gender yang terlalu sempurna di online. Dan ini banyak sekali yang tertipu, bahkan beberapa orang dekat saya juga ada yang sudah tertipu begitu dengan si scammer ini. Lalu juga tidak semua laki-laki adalah penyedia yang sempurna. Yang menjadi penyedia yang sempurna itu ada di internet begitu. Nah, mungkin ini ya kesimpulannya adalah love scam ini ada karena mungkin ada ketidaksetaraan gender yang masih ada di masyarakat kita, dan karena keberhasilan scammer itu juga tergantung pada manipulasi stereotip maskulinitas dan femininitas. Beberapa korban itu tidak mempan atau tidak menjadi korban mungkin karena sudah memiliki perspektif gender yang baik begitu, berbeda dengan calon-calon korban lain yang sudah menjadi korban begitu. Mungkin pencegahannya adalah yang efektif membutuhkan pendekatan yang membedah dan mengartikan ulang stereotip gender tersebut dan bukan hanya memblokir akun. Mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan teknis maupun non teknis dalam presentasi. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih kembali Mbak Alfi. Jadi saya kira ini menarik sekali ya bahwa ada bentuk kekerasan transnasional baru gitu yang lintas batas dan bentuknya adalah love scam. Dan bagaimana love scam ini sebetulnya memanipulasi kerentanan perempuan secara sistematis dan menyasar gender tertentu gitu ya. Dan secara sistematis ini maksudnya melakukan profiling korban yang fit dengan norma gender yang ada. Jadi tadi malah Mbak Alfi juga menyatakan literasi digital berbasis gender untuk mencegah manipulasi berbasis stereotip gender dan maskulinitas itu menjadi penting ya. Terima kasih Mbak Alfi. Dan selanjutnya kami mengundang Mbak Puspa ya, yang akan menyampaikan juga pengalaman Mbak Puspa sebagai salah satu penyintas perdagangan orang. Dan silahkan Mbak Puspa, semoga bisa menyampaikan secara nyaman gitu.
dipersilahkan gitu ya, apakah dengan menggunakan kamera ataupun tidak, itu menjadi pilihan oleh Mbak Puspa. Apakah bisa Mbak Puspa? Bisa, Bu. Oh ya, terima kasih Mbak Puspa. Silahkan. Tapi mohon maaf ya, saya nggak menghidupkan kamera karena saya masih dalam proses hukum dan pendampingan. Tidak apa-apa Mbak Puspa, kami sangat paham ya dan berterima kasih sekali Mbak Puspa mau hadir dan berbagi cerita. Silakan Mbak Puspa untuk bisa memulai presentasi ataupun bercerita tentang pengalaman Mbak Puspa. Baik, baik teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Puspa. Kayaknya termute Mbak Termute Puspa lagi Mbak Puspa, boleh dibantu untuk di mic-nya. mic-nya Mbak Puspa? Baik, Ya, oke. boleh. Aduh, ini. Kita tunggu sebentar ya rekan-rekan untuk Mbak Puspa bisa menjadi lebih nyaman Baik, dalam menyampaikan. Silakan Mbak Puspa. sudah terdengar? Sudah sangat jelas. Baik. Saya bukan seorang akademis atau aktivis, saya hanya seorang ibu kepala rumah tangga. Saya berjuang dengan 3 orang anak saya. Kebetulan saya mempunyai pengalaman hidup menjadi pelintas industri scam online di Kamboja di tahun 2004 lalu. Saya hanyalah salah satu tujuan perempuan yang ingin hidup layak dan dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya. Namun apa yang bisa saya lakukan dengan seorang perempuan lulusan SMP di negeri ini? Sangat susah mencari pekerjaan. Apalagi dengan latar belakang keluarga biasa tanpa privilege apapun. Nah, di tahun 2004, di Maret 2024, saya mencari lowongan pekerjaan di Facebook. Saya dulu pernah bekerja di Singapura sebagai pembantu rumah tangga. Nah, pengalaman di Singapura, saya bekerja sampai 1 tahun 1 bulan. Nah, ama saya meninggal, lalu saya pulang ke Indonesia. Karena majikan saya tidak mau mentransfer saya untuk kerja di tempat lain. Setelah itu, saya bekerja saya pulang ke Indonesia dan saya mencari pekerjaan melalui Facebook. Saya mencari pekerjaan, saya cari di dalam grup Makau. Saya ingin bekerja di Makau sebagai penjaga lansia. Nah, setelah itu ada seorang ibu-ibu chat kepada saya menawarkan pekerjaan itu di Makau. Nah, setelah kita chat, kita saling telepon, video call. Nah, ibu itu menawarkan pekerjaan pindah lagi di Taiwan. Di Taiwan itu 1 minggu sebelum pemberangkatan. Kamu mau nggak kerja di Taiwan di restoran saya? Nah, nanti kamu tak gaji 12 juta dengan kontrak 9 bulan dan nanti dokumen semua diurus di negara ini. Kalau kita sebutnya dengan calling visa. Itu di Singapura juga ada calling visa. Nah, baik Bu, saya mengatakan gitu. Dan ibu itu baik sekali, polos dengan saya. Kita sama-sama pekerja migran di luar negeri dan ninggalin keluarga. Nah, setelah itu proses pemberangkatan ditentukan di tanggal 19 April 2024 dari Bandara YIA ke Malaysia. Saya berangkat tanpa rasa curiga apapun, di Malaysia itu saya berangkat. Nah, kalau proses calling visa itu
kita harus ibu itu harus membelikan saya tiket untuk pulang dari Jakarta, dari Malaysia ke Jakarta. Masuklah ke Malaysia. Setelah Malaysia, saya dibelikan tiket ke Ho Chi Minh, Vietnam. Nah, di situ saya telepon Ibu Ani itu. Bu, kenapa saya dibeliin tiket ke Ho Chi Minh? Kenapa? Kan perjanjiannya ke Thailand. Oh ya, ya, ya udah. Setelah itu Ibu Ibu Ani itu bilang nggak apa-apa, aman kamu, nanti apapun yang terjadi sama kamu saya tanggung. Ibu Ani seperti itu. Nah, setelah itu saya memutuskan nggak apa-apa lah terus karena saya juga sudah tidak punya uang untuk pulang lagi ke Indonesia. Dari Ho Chi Minh, dari Malaysia berangkat ke Ho Chi Minh keesok harinya di tanggal 21 April. Saya berangkat dari Ho Chi Minh. Setelah sampai Ho Chi Minh, saya naik mobil, dijemput sama orang Cina Tiongkok itu naik mobil. Nah, setelah itu perjalanan darat dari Ho Chi Minh ke Kamboja. Nah, di situ di Kamboja juga saya tanya, kenapa Bu, kok ke Kamboja? Udah Towi aman, 100% aman. Kamu tanggung jawab saya. Ya, aku udah Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah ke Kamboja. Dari mobil kita naik motor masuk ke imigrasi Kamboja. Nah, setelah itu saya urus dokumen, orang yang bawa saya naik motor itu dia ngurus di bawah. Saya dipandu untuk ke atas untuk cop visa. Nah, setelah selesai mereka transaksi uang di bawah, saya keluar dari Mok Bai menuju ke Buffet, perbatasan Kamboja Vietnam. Setelah itu saya naik motor lagi, dipindah naik motor, saya menuju ke pasar. Setelah itu ke pasar, saya nunggu, ternyata bos Tiongkok saya yang menjemput. Setelah itu saya naik mobil sama bos Tiongkok memberikan uang kepada wanita yang membawa saya itu, masuklah ke sebuah gedung apartemen gitu seperti rumah susun. Nah, di situ saya ketemu Ibu Ani yang membawa saya itu. Nah, saya tanya sama Ibu Ani, aku ini kerja apa, Bu? Udah toh tenang aja. Saya suruh istirahat sama Ibu Ani. Setelah saya selesai istirahat, saya naik ke atas. Nah, di situ saya baru tahu itu gedungnya banyak cowok-cowok dengan menggunakan dua komputer. Di situ saya tanya sama samping saya, Bang, saya ini kerja apa? Loh, Kakak nggak tahu kita kerja apa? Kita kerja scam, Kak. Hah? Apa itu scam? Ya penipuan kayak gitulah, Kak, kita pencuri. Nah, setelah itu aku kerja, aku dibilang, kamu harus bisa typing selama 2 minggu, kamu harus bisa typing sebesar 40. Lalu kamu harus bisa menghafalkan skrip, menggoreng grup, kayak tanya jawab. Lalu saya diberikan Telegram 8 aktor. Di situ saya udah stres, nggak tahu mau ngapain. Saya udah kayak, udahlah nggak tahu, aku harus nurut sama Ibu Ani itu. Apa yang dia perintah aku harus nurut. Sampai ya apa yang saya tidak inginkan harus saya lakuin. Nah, setelah itu saya melakukan tugas dengan baik dan saya diberikan member dan saya harus memberikan upah kepada leader itu. Setelah itu teman saya ada yang mencuri, saya selalu dengar pukulan, bos memukul orang-orang itu karena kita berdekatan. Kalau proses saya masuk kerja itu jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Jika saya telat 5 menit, saya harus membayar 75.000 atau $5. Terus kalau saya lebih dari 6 kali ke toilet, saya harus bayar 150.000. Terus kalau lebih dari 6 kali, aku harus bayar 150.000. Nah,
Itulah yang saya alami. Gaji tidak sesuai, makan yang harus makan daging babi, makan daging babi, makan burung, makan saren itu. Saya harus saya setelah 1 bulan itu memang saya makan itu. Setelah 1 bulan saya dapat gaji, saya harus membeli karena itu makanan nggak layak untuk saya makan. Lalu situasi di dalam gedung itu selalu ya kayak leader itu kita nggak tahu pemikiran orang Cina itu mau nyiksa kita seperti apa, mau gimana itu kita nggak tahu. Jadi ya kita harus nurut, benar-benar nurut sama Cina itu. Sampai kita pun kalau kita nggak target 300 juta, kita nggak dapat gaji sama sekali. Dan denda-denda harian atau denda bulanan itu kita harus bayar dengan gaji pribadi kita. Itu yang kita lakukan. Nah, dengan gaji segitu, saya selalu itu ya, selalu kayak gimana. Lalu saya memutuskan untuk lapor KBRI. Di tanggal 19 Oktober saya melaporkan ke KBRI dan KBRI menjemput saya 3 minggu setelah saya pelaporan. Setelah saya pelaporan, lalu saya dijemput dengan kepolisian setempat dan saya dipenjara 1 bulan di Phnom Penh, masih di daerah Bavet, lalu saya dipindah ke imigrasi Phnom Penh. Nah, itu saya 1 minggu dan 5 hari saya disuruh beli tiket karena saya nggak punya uang dan saya meminta ibu saya untuk mencari uang untuk saya pulang. Akhirnya dapat pinjaman, lalu saya pulang. Di situ KBRI tidak pernah hadir untuk kita. Jadi selama saya proses di penjara dan imigrasi, saya tidak pernah menemukan orang KBRI Indonesia datang untuk menjenguk kita. Seperti itu sih pengalaman saya sendiri di Kamboja, itu yang saya rasain. Dan kita nggak tahu apa yang kita lakuin, ya kita harus nurut apa yang mereka mau untuk kita, yang penting kita untuk selamat. Terima kasih Mbak Puspa ya. Kita kasih apresiasi yang besar kepada Mbak Puspa dengan pengalaman yang luar biasa ya. Bahwa Mbak Puspa sebetulnya adalah korban dari perdagangan orang, tapi diperlakukan sebagai pelaku scamming. Ya, jadi disinilah konteks reviktimisasi yang terjadi ya, rekan-rekan. Kita sudah bisa melihat proses adanya penipuan selama Mbak Puspa direkrut, adanya kondisi kerja yang tidak layak, eksploitasi, dan ketika Mbak Puspa ingin keluar dari masalah dan melaporkan kasusnya, malah Mbak Puspa diperlakukan sebagai pelaku kriminal yang ditahan di detensi imigrasi negara setempat. Dan yang menjadi miris adalah posisi Mbak Puspa sebagai korban menjadi hilang dan tidak ada bantuan dari negara Indonesia yang terjadi. Dan sekarang Mbak Puspa sedang melakukan proses hukum. Semoga proses hukum itu memberikan keadilan bagi Mbak Puspa, dan just let us know if we can help you gitu ya. Jadi tolong dan informasikanlah kepada kita apa yang bisa kita bantu secara bersama. Nah, rekan-rekan, sekali lagi mari kita kasih apresiasi dengan reaksi yang beragam untuk Mbak Puspa. Terima kasih sekali. Nah, rekan-rekan, saya kira kita sudah sampai pada diskusi bersama ya. Nah, sebelum memulai diskusi, sebetulnya saya ingin memberikan catatan sedikit dari paparan presentasi yang ada, dan kelihatan ya sangat jelas adanya fenomena baru keterhubungan perdagangan orang sebagai kejahatan lintas batas yang berkait dan berkelindan dengan kejahatan baru
yaitu kejahatan digital atau online yang juga bersifat lintas batas. Nah, dari paparan presenter termasuk yang tadi Mbak Puspa, kita bisa menemukan bahwa betapa ASEAN ini menjadi satu regional ataupun satu kawasan yang penuh dengan dinamika dan bahkan kalau saya bilang adanya kegagalan-kegagalan diplomasi atau bahkan kegagalan dalam membuat konsensus terhadap satu negara dengan negara lain untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional khususnya perdagangan orang ya. Eh, ini sangat disayangkan. Seharusnya kedekatan geografis, budaya yang dekat, walaupun kita paham bahwa adanya kondisi ekonomi yang beragam, kondisi politik yang beragam, seharusnya persamaan-persamaan itu menjadi cara untuk kita lebih memudahkan diplomasi dan membantu dan membuat satu konsensus regional dalam melindungi korban. Tapi Mbak Haninda sudah menyampaikan, Mas Awi sudah menyampaikan, dan bahkan tadi Mbak Puspa menegaskan bahwa ASEAN itu tidak lintas batas negaranya itu bukan melindungi tapi bahkan menjadi ruang yang lebih prekarius bagi rekan-rekan yang sedang mencari penghidupan baru dan bahkan menjadi korban dari perdagangan orang. Nah, ini menarik sekali ya, terutama bagi kita-kita yang sudah memang melakukan advokasi di tingkat regional. Nah, saya langsung saja karena sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari question and answer, ada 4 pertanyaan yang muncul yang boleh di rekan-rekan bisa langsung baca. Tapi secara jelas itu ada Mbak Kiki Santika gitu ya, yang yang menanyakan kepada Beranda Migran demografi korbannya itu seperti apa, misalnya profiling korbannya seperti apa, level pendidikan dan atau usia tertentu kah ada gitu ya, mereka yang direkrut dan yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang yang berbasis untuk scamming online ini. Nah, kemudian ada Mbak Tia Mega Utami ya yang juga bertanya kepada Mbak Hanin soal sindikat human trafficking di kawasan ASEAN dan apakah memang ada keseriusan dari negara-negara ASEAN yang tadi baru kita sebutkan untuk melihat penyelesaian ini dan atau bahkan saling menyokong untuk melanggengkan ya trafficking karena memang adanya prinsip non intervensi itu. Nah, dan sejauh mana negosiasi yang berjalan itu dibahas nggak sih di ASEAN kan gitu pertanyaannya atau sama sekali enggak gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan itu juga untuk Mbak Hanin, tapi nanti saya akan meminta juga Mas Awi juga bisa ikutan berbagi cerita ya, karena juga Mas Awi kan dari HRWG yang memang wilayah ASEAN itu menjadi salah satu advokasi ASEAN menjadi salah satu isu di dalam HRWG. Kemudian ada pertanyaan dari dari Niputu Tia Sundrayani gitu, juga bertanya kepada Mbak Haninda, apakah sebenarnya pemerintah suatu negara juga dapat dinyatakan terlibat secara langsung dalam kejahatan scamming ya yang nyatanya merupakan kejahatan transnasional dan tidak hanya gagal menyelamatkan warga negara ya tapi memang sengaja membiarkan. Jadi saya kira ini menarik ya karena kalau dari teori-teori kejahatan transnasional itu bahwa hadirnya kejahatan transnasional itu sangat dekat sebagai bagian dari kedekatannya dengan pelaku di tingkat negara ya. Dia tidak akan subur kalau tidak ada keterlibatan negara. Nah, ini ditanyakan langsung ya. Kemudian yang terlahir itu dari Mbak Esti Susanti ya, juga bertanya untuk semua sekarang ini gelombang anti migran terjadi nggak sih di ASEAN seperti yang terjadi eh, eh, di Eropa, Amerika, atau memang hanya kepada di daerah kalau di Indonesia sendiri gelombang
anti imigrannya di mana gitu ya, anti migrasi internalnya gimana. Nah, itu ada 4 pertanyaan. Silahkan saya, karena banyak pertanyaannya kepada Mbak Harinda, saya serahkan dulu kepada Mbak Harinda, nanti Mas Daniel sama Mbak Alfi juga, dan termasuk tadi ya Mbak Puspa juga bisa memberikan catatan. Silakan. Oke, terima kasih kawan-kawan buat pertanyaannya dan juga Mbak sudah memoderatorin pertanyaannya ya. Jadi kalau kita membahas tentang demografi siapa saja yang terekrut atau terjebak dalam sindikat perdagangan orang ini, sebenarnya kita bisa melihat dari mungkin dari ininya dulu, banyak beberapa yang terjebak kayak gitu. Beberapa orang yang kita dampingi kebanyakan merupakan anak-anak muda dari usia 20, bahkan dari 19 sampai 30-an tahun. Ada juga yang usianya 45 tahun dengan background pendidikan yang tinggi. Kalau kita melihat, kalau kita mengamati, kalau dulu yang bermigrasi itu biasanya adalah perempuan dari desa dengan pendidikan yang rendah. Saat ini sangat berubah dengan dengan cepat ya, apalagi pasca pandemi ini dengan perubahan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat dan juga akses ke informasi atau pendidikan yang semakin gampang kayak gitu. Jadi orang-orang yang terekrut itu kebanyakan orang-orang muda yang mempunyai literasi digital atau yang mempunyai pemahaman tentang digital dan teknologi yang lebih dibandingkan orang-orang yang misalnya teman-teman yang dari desa atau yang berpendidikan kurang kayak gitu. Dan sebagai contoh korban yang kita dampingi dari Kamboja itu mereka mempunyai pendidikan tinggi. Mereka lulusan dari universitas ternama di Sumatera Barat, dan IT yang sangat ngerti banget tentang IT itu pun juga kemungkinan terjebak kayak gitu. Jadi berbagai macam layer masyarakat itu sekarang ini menjadi sasaran utama. Terlebih lagi kalau kita melihat dengan kondisi di Indonesia yang angka penganggurannya sangat tinggi, juga mempunyai pendidikan tinggi itu tidak menjamin mempunyai pekerjaan, itu menjadi sasaran empuk buat sindikat ini untuk terus-menerus merekrut siapapun yang putus asa kayak gitu. Siapapun yang putus asa, bahkan yang sudah mempunyai pekerjaan di tengah krisis ekonomi di Indonesia ini juga menjadi orang-orang yang sasarannya mereka kayak gitu. Nah, korban-korban mungkin yang disampaikan, kalau korban-korbannya itu tergantung. Jadi karena scammingnya itu tuh kan banyak ya, scamming, terus sasarannya itu dari judi online, apalagi kita melihat bahwa judi online di Indonesia ini nih merebak, sangat marak banget. Scammingnya itu juga menggunakan beberapa platform, mulai dari dating app, bahkan mulai dari TikTok, mulai dari Lazada, mulai dari segala macam platform online itu ada kesempatan untuk menjadi platform mereka untuk melakukan scam kayak gitu. Yang biasanya ada level-levelnya, ada tingkat-tingkatnya. Kayak biasanya kalau TikTok, Shopee itu korban itu paling kena 20, bukan paling ya, kena bisa sampai 20 juta. Tetapi kalau lost scam itu bisa sampai ratusan juta kayak gitu, atau kripto kayak gitu-gitu bisa beratus-ratus juta kayak gitu. Nah, terkait dengan bagaimana trafficking ini menjadi sangat marak di ASEAN. Mungkin Bang Awi juga nanti bisa menjelaskan, nambahin ya Bang, karena aku sangat tahu banget kalau Bang Awi juga bergerak di isu-isu trafficking, terutama transnational organized crime di ASEAN itu tuh seperti apa. Mungkin aku langsung menghubungkan dengan pertanyaan yang apakah di sini nih negara terlibat, atau bagaimana sih peran negara. Jadi kalau melihat dari
pengalaman kami mendampingi korban, jadi kami melihat sebenarnya kita melihat bahwa negara itu tidak terlibat secara langsung, tetapi tidak menutupi keterlibatan negara tersebut kayak gitu. Antara negara di Kamboja, Thailand, dan Myanmar, dan juga Indonesia sendiri, karena melalui jalur pemberangkatan dari teman-teman migran yang mau ke Kamboja, dan ini sebenarnya kalau dari masyarakat awam atau dari CSO yang mendampingi korban aja itu sudah bisa memetakan area-area mana yang menjadi jalur utama yang dipakai untuk teman-teman ini nih bisa lolos sampai ke Kamboja dan ke mana namanya ke Myanmar. Tetapi setelah bertahun-tahun ini tuh nggak ada sama sekali intervensi atau pencegahan yang serius yang dilakukan oleh pemerintah dalam ini menghentikan praktek-praktek penyelundupan orang kayak gitu, atau praktek-praktek rekrutmen ilegal kayak gitu. Jadi kita melihat banyak sekali korban-korban itu justru mereka lolos di imigrasi, dan itu dengan bantuan dari oknum-oknum imigrasi ya, di mana mereka mempunyai VIP line, di mana mereka diarahkan ke mana saat mereka ada di Thailand atau saat mereka sampai di Vietnam dan segala macam. Jadi jalurnya itu tuh sudah tertata, sudah terorganize dengan sudah terkoordinir dengan baik. Jadi tinggal istilahnya kalau orang itu tinggal habis dari tangan ini ke tangan ini ke tangan ini sudah sangat jelas kayak gitu, sudah bisa dipetakan. Tetapi sampai sejauh ini masih masih tidak ada lagi belum ada tindakan pencegahan yang cukup efektif untuk menghentikan ini. Di sisi lain, kita melihat bahwa ya ada pembiaran ini sudah bertahun-tahun, kayak ini sudah hampir 5 tahun lebih, tetapi masih aja praktek-praktek ini terjadi kayak gitu. Kalaupun misalnya pemerintah memang mau membantu teman-teman yang sedang mengalami kesulitan atau terjebak dalam sindikat ini, tentu saja pasti paling tidak ada mekanisme yang dibangun untuk mendampingi mereka, atau mekanisme-mekanisme yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu kepulangan mereka atau mendampingi atau bagaimana mengurangi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Tetapi berdasarkan pendampingan yang kita lakukan, mekanisme itu hampir tidak ada gitu. Mekanisme itu tidak ada. Jadi kadang bahkan saat kawan-kawan, kalau kita berkaca dari kawan-kawan yang terjebak di Myanmar, itu perjuangan kawan-kawan keluarga korban dalam memperjuangkan kepulangan mereka itu tuh kalau kita mau lihat keterlibatan dari pemerintah Indonesia itu tuh masih sangat minim. Jadi kalau kita ngelihat di media misalnya, pemerintah Indonesia mengatakan bahwa telah memulangkan berapa ratus orang dengan menggunakan 3 pesawat atau bagaimanapun. Tapi kalau kita melihat lagi prosesnya, itu tidak akan terjadi tanpa adanya intervensi dari pemerintah Thailand atau tentara Thailand, Cina, dan juga Myanmar dalam operasi mereka untuk membersihkan ini kayak gitu. Jadi kita belum melihat nih inisiasi atau langkah yang maju dari pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi atau untuk melakukan dorongan untuk ke negara-negara tersebut untuk menyelamatkan warganya kayak gitu. Satu hal lagi tentang gelombang anti imigran. Jadi gelombang anti imigran ini semakin saat ini tuh sedang sangat marak ya. Enggak cuma terjadi di Australia ataupun di Eropa, tetapi di beberapa negara di Asia Timur itu juga semakin marak, seperti di Jepang juga, terutama dengan terpilihnya pemerintah dari partai yang jelas-jelas secara openly dia anti migran dan juga membuat gerakan gelombang atau anti migran ini menjadi semakin marak di negara tersebut. Terima kasih Mbak Haninda. Jadi sudah ditanya langsung ya. Jadi dijawab langsung, sebetulnya sangat rapih ya, terorganisir
ketika melintasi batas negara. Jadi dan kemudian belum ada upaya yang jelas untuk mencegah itu ya. Jadi pertanyaan saya kepada Mas Daniel untuk merespon tadi adalah sebetulnya kerjasama antar negara untuk transnational crimes, mencegah dan menangani pelaku dan sebagainya itu gimana ini Mas? Ayo coba mungkin bisa langsung Ya, direspon tapi nggak lama-lama cuma 4 menit. betul. Terima kasih. Baik, baik. Ya, ASEAN sendiri kan prinsipnya non-intervensi. Kemudian sementara ini transnational organized crime. Maka sebenarnya ini ada semacam paradoks di mana yang non-intervensi menyelesaikan permasalahan yang lintas batas. Maka lahirlah kesadaran kerjasama HAM yang universal dan juga ASEAN Convention Against Trafficking in Person tahun 2011. Artinya konvensi itu kan mengikat secara hukum ya, legally binding. Jadi ASEAN sadar bahwa nggak bisa ini kalau non intervensi diterapkan secara kekeh untuk melihat soal trafficking gitu karena itu lintas batas. Nah, kemudian mereka diturunkan lagi dalam whole plan of action di mana masing-masing pilar kerjasama ASEAN itu punya tugas untuk mencegah maupun memerangi tindak pidana perdagangan orang, baik di pilar politik, ekonomi maupun budaya. Nyatanya, tetap saja trafficking makin naik, makin tinggi, makin banyak. Karena apa? Karena barangkali seperti ini secara gampangnya. Ini mungkin untuk menutup saja langsung, supaya singkat. Kita kalau melakukan kesalahan sebagai warga biasa, langsung berhadapan dengan hukum. Kita ngambil barang ketika kita lapar barangkali, atau kita marah kemudian mukul orang, kita langsung dihukum. Tapi perusahaan-perusahaan ataupun pelaku-pelaku bisnis besar gitu ya, yang tiap hari melakukan kejahatan, negara itu nggak pernah berani menyentuh mereka, apalagi aktor di luar negara. Nah, artinya memang nggak di sana, nggak di sini. Apalagi apa yang disebut sebagai kejahatan dari masing-masing negara juga berbeda-beda. Misalkan judi di Kamboja bukan sesuatu yang ilegal, nggak apa-apa orang berjudi. Sehingga ini kan gimana kalau kita mengatakan oh itu salah, di sana nggak salah. Ini kan juga ada perbedaan norma juga. Apalagi eh, keberpihakan negara ini kepada kelompok-kelompok yang memberikan dampak keuntungan gitu ya. Dia nggak imparsial. Kalau melakukan kesalahan seharusnya ya salah aja. Nah, ini nyatanya kan tidak. Nah, ini yang kemudian sangat menyusahkan, katakanlah kerjasama lintas batas negara ini bisa dilaksanakan karena memang negara-negara ini quote and quote ya memang melindungi ya aktor-aktor yang selama ini mencari keuntungan dengan alasan investasi, dengan alasan pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Saya rasa jawaban singkatnya seperti itu. Sedikit soal yang imigran, kita jangan jauh-jauh kemana-mana. Kita aja sangat xenofobia. Kalau kita mau adil gitu ya, kita nggak usah ngomong aseng-aseng. Indonesia juga nanti akan, sekarang pun sudah menjadi negara penerima, katakanlah migrasi, misalkan di tiap hari itu di perbatasan Filipina dan Sulawesi itu tiap hari nelayan migran dari General Santos tuh ke sana. Sehingga kita nggak bisa katakanlah kemudian juga anti kalau memang di mana-mana. Jadi memang itu akar pertama kali adalah supremasi ya. Kita merasa lebih tinggi white supremacy kalau di sana, rasismenya, fasismenya. Tapi kalau di sini barangkali etnis tertentu ataupun ini kemudian eh, mencoba menegasikan yang lain. Saya rasa mungkin komentar saya soal itu aja. Terima kasih. Makasih ya, Mas Awi sudah langsung menjawab tadi problemnya tentang melihat dua aspek perdagangan orang dan juga diplomasi negara yang sebetulnya gagal dan bahkan ada pembiaran dan melindungi investasi termasuk melindungi mereka yang sebetulnya secara sistematis terlibat dalam perdagangan orang. Kemudian saya memberikan waktu 2 menit kepada Mbak Mbak Alfi ya, untuk memberikan catatan dan juga Mbak Puspa 2 menit, silahkan. Kalau masih ada yang ingin disampaikan. Silahkan Mbak Alfi. Mohon maaf, rekan Migranto, mohon maaf sekali saya nggak bisa buka sesi tanya jawab, tapi nanti tolong diletakkan di Q&A, saya akan bisa meraise-nya juga. Terima kasih.
Ya, terima kasih Mbak I. Mungkin kalau dari saya tidak ada sih, cuma saya sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah presentasi di sini ya, dan meluangkan waktunya dan berbagi ilmunya, sharing tentang pengalaman-pengalamannya begitu. Itu menambah apa ya namanya? Mungkin wawasan dan pengetahuan saya, karena juga menangani kasus tentang ex migran begitu. Terima kasih Mbak. Makasih Mbak Alfi, silakan Mbak Puspa. Kalau saya sih terima kasih aja udah mau mendengarkan cerita saya. Eh, Pokoknya yang terbaik lah untuk semua, dan eh, semoga kasus hukumnya bisa di pembuktian untuk negara ini loh. Karena saya waktu di sana saya ngumpulin semua bukti sudah saya kumpulin dan saya sudah serahkan ke Polda. Semoga ini kalau memang benar pelakunya ketangkap, berarti bukti negara untuk kita itu ada. Udah segitu aja. Terima Terima kasih. kasih Mbak Puspa ya, semoga berhasil advokasinya. Rekan-rekan yang saya hormati, tadi kita perlu, ya saya kira kita mengapresiasi sekali presentasi yang disampaikan oleh empat rekan kita, yang intinya bahwa ASEAN sebagai suatu regional yang sebetulnya urgent dan signifikan, paling dekat dengan kita, tapi menjadi sangat gagal dan sangat tidak memberikan dampak apa-apa gitu ya. Dan saya kira dengan demikian contoh-contoh kasus yang terus terjadi menunjukkan bahwa ASEAN mengalami krisis yang berkelanjutan, dan ada pengabaian yang para pemimpin negara, hukum yang gagal, termasuk hukum yang lintas batas yang tidak melindungi korban. Nah, sayang sekali kalau kita tidak mendapatkan pembelajaran berharga ini menjadi eh, apa satu langkah lebih lanjut gitu ya. Karena ini kan konferensinya aktivis dan juga akademisi. Jadi kalau konferensinya akademisi ini hanya menjadi pengetahuan, tapi kalau ini gabungan, saya pikir setidaknya harus menjadi bagian untuk upaya advokasi yang berkelanjutan. Semoga Mbak Puspa gitu ya, kasusnya berlanjut, dan juga kita menunggu dan menanti, dan mungkin kita bisa menambah komitmen kita untuk mendukung penanganan kasus ini, diramaikan, dikuatkan supaya memberi dampak, dan mungkin kita juga sambil menata platform bersama Mas Awi ya, bagaimana kita bekerja dalam melakukan advokasi yang sifatnya regional, yang konkret, khususnya dalam penanganan kejahatan transnasional, online scam, dan perdagangan orang lainnya. Saya kira ini harus menjadi platform yang didesakkan supaya ilmu kita hari ini tidak sia-sia. Begitu ya. Dengan demikian saya selaku chair pada hari ini, sebelum menutup saya mau minta rekan-rekan untuk membuka kamera, kita foto bersama, dan kita menghargai pengetahuan baru kita hari ini gitu. Sekaligus kita nanti berkomitmen untuk sama-sama membantu dan menjadi bagian dari gerakan perdagangan orang. Boleh dibuka rekan-rekan? Saya minta izin untuk mendokumentasikan. Satu, ya, dua. Ini ada yang masih membuka. Satu, dua. Ya, ada lagi yang membuka kamera sebelum saya buka? Iya, oke. Satu, dua, tiga. Terima kasih rekan-rekan. Saya kembalikan sesi ini kepada Mas Farid atau Mas Muazim. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak I, applause buat semuanya ya. Terima kasih juga buat para panelis. Atas nama panitia mohon maaf kalau kami tidak bisa menyediakan waktu cukup untuk diskusi yang sangat krusial ini. Habis ini ada sesi selanjutnya, jadi teman-teman silakan juga bergabung. Dan semoga setelah sesi ini akan ada proses diskusi lebih lanjut untuk tema ini gitu ya. Kami juga menunggu paper lengkap. Nah, teman-teman silakan kirimkan ke kami. Saya yakin karya itu akan menjadi kontribusi penting untuk
produksi pengetahuan, juga untuk membangun kesadaran tentang masalah ini. Sekali lagi terima kasih, kami sangat mengapresiasi kontribusi Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima Saya tutup kasih. ya. Terima kasih. Terima kasih Terima semuanya. kasih, Mbak Bye.